Pak Safrudin, sehat Pak? Kapan sampai di Jakarta? Pakai mic Pak? Sudah 3 hari Pak, yang mulia. Itu ditanggung Pak Wakil Kamal semua nggak 3 hari di Jakarta itu? Kebetulan ada kunjungan keluarga juga yang mulia. Ini sambil menyelam minum air namanya Pak. Diundang jadi saksi sekaligus kunjungan keluarga. Apa pekerjaan Bapak sekarang Pak? Saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banggai yang mulia. Tahun 2024? Periode 2024 sampai 2029. 2029. Sebelumnya anggota DPRD juga? Saya mulia. Anggota DPRD juga dari sejak tahun 2009, jadi sudah 4 periode. Oh sudah 4 periode ya? Iya, saya mulia. Oke, berarti nggak bosan Bapak jadi anggota DPRD lama-lama? Masih dikasih kepercayaan masyarakat yang mulia. Sekali-sekali pikir jadi bupati begitu Pak. Masa anggota DPRD terus. Dari partai apa Pak? Saya mulai dari partai PKB. PKB. PKD Partai Kebangkitan Bangsa. Oh PKB. Siap ya. Oke. Partai Kebangkitan Bangsa. Kemarin PKB mendukung incumbent atau yang lain? Yang sekarang Pak ya? Ya. Yang sekarang, Pilkada 2024 PKB mendukung 2024 Ibu Sulanti Murad dengan Samsul Bahriman. Yang nomor urut berapa Pak? Yang nomor urut 3. Nomor urut 3. Oh ini yang pemohon ya? Siap Ibu. Oke. Kalau dilihat dari apa? Dari kemarin Bapak ikut jadi tim apanya? Tim sukses paslon nomor 3? Saya wakil ketua pemenangan tim sukses Kabupaten yang mulia. Wakil ketua pemenangan ya. Kalau Bapak jadi ketuanya kemarin jangan-jangan menang Pak, gara-gara Bapak wakil. Nah, pilih kuasa wakil Kamal itu nomor 2 terus posisinya. Gitu. Nggak pernah jadi ketua gitu. Apa yang mau Bapak jelaskan terkait dengan pengesahan APBD tahun 2024 itu? Saya bisa jelaskan yang mulia. Ya. Pada tanggal 21 Desember kan kita menetapkan APBD Kabupaten Banggai atau anggaran 2024. Jadi DPRD itu kan yang mulia fungsinya adalah membahas dan menyetujui bersama kepala daerah APBD. Jadi bahasanya dulu masih rancangan APBD. Kalau itunya Pak umum, saya mau tanya. Yang 5 miliar Pak ya? Ya, supaya ini kepentingan hakim Pak ya, bukan kepentingan untuk menyenangkan siapa-siapa, tapi kepentingan hakim untuk memutus permohonan ini. Dari item yang jadi soal dalam permohonan ini kan dianggap ada anggaran yang kemudian digunakan untuk kepentingan kampanye incumbent, gitu intinya. Ya. Nah itu di dalam APBD Bapak temukan di mana? Di program urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik itu diletakkan 5 miliar per kecamatan. RP sebentar Pak, 5 miliar per kecamatan. Dengan nama program urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Itu ada di APBD 2024? Ada di 2024. Di APBD 2023 ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Oke, jadi ini baru muncul di APBD 2024. Dan itu kemudian Bapak tenggarai menjadi salah satu mesin penggerak incumbent ya? Atau bagaimana? Pada saat itu yang mulia karena masih pembahasan saya belum tahu. Saya belum mau masuk ke situ Pak. Saya belum masuk. Jadi setelah ada pilkada Bapak menyadari oh ini ternyata digunakan untuk ini ya. Seperti itu yang mulia. Oke. Itu. Tapi dulu Bapak kan ikut menyetujui kan? Iya. Kami menyetujui dalam bentuk program dan kegiatan saja yang mulia. Program dan kegiatan. Ya, kalau rinciannya itu kewenangan pemerintah daerah membuat dalam bentuk RKA dan ya. Angkanya per 5 miliar itu Bapak lihat dulu nggak? Di waktu pembahasan anggaran setahu saya itu tidak dibahas, hanya sempat saya lihat di halaman terakhir dokumen APBD itu. Karena waktu juga tidak panjang, kita dibahas waktu oleh pimpinan Banggar. Jadi memang anggaran 5 miliar itu tidak sempat dibahas karena begitu banyak juga mata anggaran yang dibahas habis waktu. Tapi sempat saya melihat anggaran itu pada setelah selesai pembahasan saya minta dokumen dari staf, saya baca itu judulnya itu saya tahu. Jangan-jangan Bapak konsentrasi ke pokir-pokir aja ini, jadi lupa lihat program-program. Tidak, waktu pembahasan kita kan karena 3-4 hari begitu banyak, tebal sekali APBD itu yang mulia. Iya. Di halaman terakhir ya.
Saya pernah bekerja juga untuk itu, Pak. Jadi untuk kasih lihat-lihat, kasih catatan itu saya pernah bekerja. Tebalnya juga saya bisa pahami. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak. Itu APBD 2024 kan disusun 2023 ya? Siap, ya. Oke. Di ketok palunya bulan Desember, Pak ya? Bulan Desember 21. Mulai dilaksanakan kapan? Harusnya bulan Januari tahun anggaran berikut 2024 dilaksanakan sampai Desember. Ya. Setelah dilaksanakan, jarak antara Januari ke proses pilkada itu kan ada 9 bulan, Pak. Yang mulia. Iya kan? Ya. Oke. Sebagai anggota DPRD, apa yang Bapak lakukan dalam waktu 9 bulan ini terkait dengan program ini? Tidak ada yang mulia karena anggaran tidak dilaksanakan. Belum dilaksanakan. Dilaksanakan dari bulan Januari sampai Agustus. Nanti Ya. dilaksanakan pada perubahan. Oh, di perubahan dilaksanakan. Perubahan diterapkan kembali. Karena Itu dari kapan Januari, bulannya, Pak? Persisnya? perubahan itu 9 September 2024. 9 September. Ya, APBD perubahan. Ini incumbent sudah mendaftar diumumkan tanggal 22 ya. Tanggal 22 September penetapan paslon. Penetapan paslon. Ya. Kapan mulai cutinya ini? Incumbent ini. 22 September penetapan paslon. Habis itu kan langsung melaksanakan cuti. Oke. Sampai pelaksanaan habis pilkada, Pak, yang mulia. Oke. Berapa kecamatan di Pak di Banggai ini? 24 kecamatan yang mulia. 24 kecamatan. Iya. 24 kali 5 miliar itu 100 ya. 120 ya. Sekian itu memang. Iya, Pak. Saya kalau ngali-ngali ini kencang saya, Pak. Yang kurang itu saya membagi dan kurang-kurang itu lemah saya, Pak. Tapi kalau menambah mengali itu kencang saya. Sama yang mulia. Sama kalau gitu ya. Samalah kalau gitu. Oke. Nah, ketika ini dianggarkan direalisasikan lalu dicurigai ini sebagai bagian dari upaya untuk memenangkan calon, kira-kira Bapak kan masih anggota DPRD itu. Saya mulia. Bapak melakukan apa? Anggaran ini kan dilaksanakan nanti APBD perubahan. Oke. Memang saya nggak sempat juga melakukan pengawasan karena memang pengawasan DPRD kan sebatas hanya pada peraturan daerah RDP. Karena pada saat itu kami juga sibuk berkampanye. Nanti saya temukan melalui laporan tim sukses kami di Kecamatan Toili dan Muilong, Ya. ada pelaksanaan pembagian bantuan-bantuan yang diserahkan dalam bentuk barang yang diserahkan kepada dari camat kepada masyarakat. Oke. Ada daftar tapi cukup banyak yang mulia, saya sudah bacakan. Ada dua Ya, kecamatan. Moilong dan Toili. Kecamatan Toili cukup banyak. Kepada Apa itu kelompok. apanya, Pak? Bentuk barangnya apa? Barangnya itu bermacam-macam mulia. Ada alat tanam jagung, ada gamis, ada kultivator, ada pokoknya alat-alat yang sifatnya bantuan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga. Oke. Masyarakat. Saya geser pertanyaan saya sedikit, Pak. Siapa? Ini kan semua kecamatan menerima, Pak ya? Yang mulia. Menerima alokasinya 5 miliar. Lalu kan Bapak karena wakil ketua tim pemenangan dari 24 kecamatan ini, Pak, berapa kecamatan yang pasangan Bapak menang? Pasangan calon nomor 3 itu menang di berapa kecamatan? 6, 24, 18 kecamatan yang mulia. Yang Bapak menang? Iya. Calon Bapak menang? Enggak, jumlah kecamatan totalnya kalah. Bukan. Pertanyaan saya KPU. 18 kasih. Itu dari 24 kecamatan, 13 pemohon kecamatan. menang di berapa kecamatan? Izin yang mulia menjawab bahwa di kami itu di Kabupaten Banggai masih terdaftar 23 kecamatan. Oke, 23 lah. Ya, Nah, sekarang dari dari 23 kecamatan itu berapa pemohon yang menang Dari kecamatan? 23 kecamatan, 13 kecamatan itu dimenangkan oleh pemohon. Oke. Dan termohon itu dimenangkan di 9 kecamatan dan 02 itu memenangkan 1 kecamatan. Oke, saya pelan-pelan, Pak. Pemohon 13 kecamatan. 13 kecamatan. Termohon 9. Siap. Nomor 2 1 kecamatan. Siap. Yang Oke. mulia. Yang 1 kecamatan lagi kemana hilangnya, Pak?
Ya kan 23, 13, Ya, tapi 9, katanya 24 tadi. di kami masih terdaftar di KPU Kabupaten Banggai masih 23 izin yang mulia. Untuk administrasi Administrasi kepemiluannya masih ya. 23, siap. Oke. Ini angka ini penting, Pak, mencari korelasi persebaran anggaran ini dengan persebaran kemenangan. Nah, itu. Cara hakim berpikirnya begitu, Pak. Jadi kalau orang mendalilkan gara-gara ini menang, dilihat bagaimana nih komposisi di masing-masingnya. Nah, itu salah satu cara. Banyak cara lain, Pak. Nah, itu. Nah, di Moilong itu apa yang terjadi, Pak? Di Kecamatan Moilong. terjadi bantuan yang dilakukan oleh camat kepada kelompok-kelompok masyarakat dengan menggunakan anggaran pelimpahan itu. Jadi memberi dalam bentuk barang ya? Ya, barang yang diserahkan kepada masyarakat itu kalau kami di DPRD istilahnya pengadaan barang dan jasa dalam judulnya. Itu ada banyak sekali, ada mesin rumput, sensor mini, power sprayer, Ya. posan tikus, macam-macam yang mulia. Karena ini juga sering saya lakukan untuk membantu masyarakat dalam bentuk pokir sama, tapi Sama lah melalui, ya. tapi kan- melalui dinas teknis yang mulia. Iya betul. Itu yang saya bilang pokir tadi itu, Pak. Dititipkan di tempat dinas lah ya. Ya, program tapi Bapak dinas itu. yang mulia, dinas terkait. Oke. Saya untung tidak jadi anggota DPRD saya ini, Pak. Oke, di Moilong itu, Pak, sepanjang Bapak ketahui berapa komposisi suara pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, Pak? Kalau kecamatan Moilong yang mulia, 01 berapa suaranya, Pak? suara kemarin itu. KPU berapa perolehan suara di Moilong? Nah, kalau Bapak Ya, lambat saya tanya ke KPU, Pak. Lupa suaranya. Nah, Moilong berapa? Izin yang mulia, kalau di Moilong 01 berapa dapat suara? kita buka dulu yang mulia. Ini harus siap pertanyaan-pertanyaan standar itu. Itu. Kalau di panel saya itu pertanyaan standar kayak begitu. TPS, suara. Cepat. Ya, yang mulia izin menjawab untuk di Moilong 01 itu mendapatkan perolehan suara itu 6693, 6693 02 untuk 02 791 791 03 dan 03 3913. 3913. Kalau di Toili, Kecamatan Toili 01 berapa? Kalau di Toili untuk perolehan nomor urut 1 itu 12353, 12.353. ya, nomor 2 1834, 34 untuk nomor 3 6833 yang mulia. 6833. Coba Bapak sebutkan 2 kecamatan ke saya yang pemohon menangnya mutlak. Ya, Bapak carikan kecamatan apa? izin yang mulia, dari permohonan pemohon itu di 7 kecamatan ada Bukan. Simpang Raya. Bapak sebutkan Simpang Raya. Simpang Raya. Berapa di Simpang Raya, Pak? Simpang Raya itu nomor 1 berapa? nomor 1 3431, 3431 2 nomor 2 2123 2123 3 3509 yang mulia. 3509. Dan Apa kecamatan apa lagi, Pak? Luwuk Timur. Apa? Luwuk Timur. Luwuk Timur. Izin yang mulia. Ya. Nomor urut 1 itu 2767. Oke, 2767. 2 Nomor 2 766. 766. 3 Nomor 3 4293 yang mulia. 4293. Cukup, Pak. Terima kasih. Betul begitu komposisi suaranya, Pak? Kira-kira begitu ya? Ada yang berbeda nggak yang disebut? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Nah, Pak Arsul ada yang mau di dalamnya? Silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel. Ini ke Pak Syafruddin, Pak ya. Siap, Pak. Saya pernah ke Banggai. Oh ya, pernah ketemu dulu Pak waktu urus Tanjung, di Pak. Komisi 3. Saya Pak, ya. saya kebetulan tim Tanjung dulu Pak ya masalah Oh tanah. begitu ya. Ya. Wah.
membela rakyat yang terzolimi karena digusur semena-mena kan Siap, Pak. oleh eksekusi putusan pengadilan. Saya mau tanya Pak, Bapak kan anggota DPRD. Memang karena putusan Mahkamah Konstitusi kita tidak membahas sampai satuan 3. Tetapi menurut Undang-Undang MD3 ya, dalam waktu 60 hari setelah persetujuan APBN atau APBD ya, itu yang namanya mitra kita ya, saya pernah di Senayan 2 periode jadi hafal soal ini, itu harus menyerahkan satuan 3-nya. Nah Bapak terima nggak satuan 3-nya waktu itu? Tidak. LKA itu? Tidak, itu Kalau enggak, daerah. ya bagaimana Bapak mau melakukan fungsi pengawasan kalau begitu, termasuk terkait yang dengan program yang dipersoalkan itu. Nah ini ke depan ya, ini pelajaran harus diminta ya. Yang namanya rincian satuan 3 itu harus diminta setelah APBD itu disahkan, karena disitulah maka DPR atau DPRD itu bisa melakukan fungsi pengawasan terkait dengan anggaran itu ya. Ini pelajaran penting Pak ya. Jadi jangan seperti yang tadi Pak Ketua Panel bilang, yang diurusi cuma pokirnya saja gitu ya. Semuanya pasangannya. Ya itu ya. Jadi ini pelajaran yang penting ya. Itu ada di, saya lupa saja pasalnya, tapi itu ada di Undang-Undang MD3 ya, nanti bisa dibaca. Yang namanya mitra kita kalau di DPR RI, kementerian atau lembaga, di tempat Bapak dinas ya, OPD itu harus menyerahkan satuan 3-nya ya. Nah saya tanya Pak, kan tadi ini masih berkelindan dengan yang ditanyakan Ketua Panel, ada nggak kemudian kan ini kan tema sentralnya adalah penyalahgunaan anggaran ya, dalam bentuk yang diwujudkan dalam program. Pernah nggak kemudian DPRD-nya melakukan penyorotan? Pengawasan. Tidak. Pengawasan ya, tentu dalam konteks pengawas disuarakan lah ya. Iya. Terlepas Bapak ada di pihak mana itu dalam itu, ada nggak? Tidak pernah Pak, jadi saya jelaskan, memang anggaran ini kan sempit waktunya yang mulia. Ya. Dia ditetapkan kembali pada APBD perubahan bulan September. Pelaksananya itu ya hanya berapa bulan. Dan pas itu adalah momentum kampanye pilkada. Ya kebiasaan memang karena hampir rata-rata semua teman-teman itu adalah anggota partai politik. Pengurus mereka pada sibuk kampanye, termasuk saya yang mulia. Jadi sampai pada saat pembahasan APBD itu, kan kalau politisi itu sense of politiknya kan mestinya pekerja juga itu kan. Begitu ada satu program yang di APBD sebelumnya itu tidak ada, kecuali kalau di APBD sebelumnya sudah ada, oke lah ya, tapi itu tidak ada ya. Apakah kemudian di situ ada perhatian khusus, artinya dari DPRD, dari Bapak kemudian, nah ini jangan-jangan ini mau digunakan ini untuk keperluan pilkada begitu, ada nggak pada saat itu? Ada saat itu yang mulia memang belum ada pikiran seperti itu, karena kita normatif kan sudah tahu pasti ya, bahwa ini bupati baru satu periode dan kemungkinan bisa, artinya karena itu memang dimungkinkan oleh undang-undang untuk kemudian mencalonkan diri kembali. Ada nggak pada saat itu? Kalau setahu saya sampai juga yang mulia tidak ada pemikiran seperti itu, karena tidak kan ada. waktunya Desember 2023 ya. Kemudian atas anggaran itu tadi yang dimana kemudian ada pendelegasian kewenangan, itu dilakukan kan itu di anggaran tahun APBD 2024 kan ya. Itu kemudian realisasinya, pelaksanaannya itu kapan? Kan tahun anggarannya kan mulai Januari. Ya, kapan? Itu nggak dilaksanakan, nanti September dibahas kembali dalam momentum perubahan. Oh, jadi ini melalui mekanisme APBD perubahan. Jadi ditetapkan dulu yang mulia, tapi kadang nggak dilaksanakan. Kalau dibelanjakan kan harus dibahas kembali. Karena kan yang APBD 2024 itu dibahas di 2023. Iya betul. Dan kemudian ini ternyata di tengah tahun, di pertengahan tahun ada APBD perubahan, begitu? Iya, tapi Januari sampai Agustus itu nggak dilaksanakan anggaran itu. Enggak, makanya pertanyaan saya, ini ada di APBD 2024
ya, yang itu disusun dan disahkan di tahun 2023, atau ini APBD 2024 yang kemudian dilakukan perubahan? Kan biasa DPR juga melakukan perubahan APBN itu ya di pertengahan tahun. Ini yang mana ini? APBD 2024 yang melakukan perubahan. Perubahan. Dibahasnya bulan apa? September, ditetapkan September 2024. Dibahasnya di September. Sebelum itu. Bukan, dibahasnya kapan? Kan pilkadanya mulai September. Iya, penetapan APBD itu 9 September 2024, dibahas sekitar, kan ada berapa hari, sekitar akhir Agustus. Waktu pembahasan di APBD perubahan itu, lah kan sudah ada konfigurasi politik lokal di situ. Itu nggak curiga itu fraksi-fraksi PKB lah misalnya. Itu loh. Oh, Ini maaf yang mulia, memang menggunakan- saya itu hari jujur ada kegiatan partai, saya sempat hanya tidak sampai nggak sehari. keseluruhan, tidak Nggak hanya keseluruhan itulah. rangkaian itu. Nggak ada. Saya Kan nggak- yang ngusung pemohon siapa saja itu? Yang punya kursi di DPRD? Unsur pemohon Nasdem, PKB, Gerindra, PKS. Iya. PKS. Punya kursi semua itu Ada empat-empatnya semua kan? kursinya. Nggak curiga ini. Ini kok ada APBD perubahan ya? Padahal sudah mau pilkada begitu. Memang sampai situ nggak ada Terus yang bertanya. setuju? Iya. Partai pengusungnya setuju juga ya. Nah, Saya kurang itu- tahu karena saya tidak sampai sehari ya, mulai ada urusan Iya. partai pada itu. Makanya penting Pak, jadi anggota Iya. DPR atau DPRD jangan setuju aja begitu loh. Ya, apalagi KUR lagi setujunya, gara-gara pokirnya dinaikkan juga begitu ya. Itu. Nah, jadi itu ya, itu yang kemudian dilakukan ya. Nah, hasil pengawasan DPRD apa? Kan kemudian itu dilaksanakan program itu. Iya. Apa? Ada nggak? Pernah nggak dibahas di DPRD? Begini yang mulai saya bisa jelaskan. Jadi pembahasan APBD itu memang selalu dalam bentuk program dan kegiatan. Iya. Ya, jadi kita tidak tahu itu belanja rinciannya seperti apa, itu masih tetap kewenangan Oke, dia. katakanlah karena Bapak nggak minta Iya, memang satuan begitu. Kita tiganya, kan tidak diketok nih Iya. APBD perubahannya, kemudian dilaksanakan. Ya. Setelah begitu dilaksanakan, Bapak baru ini dimanfaatkan untuk Ya. keperluan pilkada. Ini pelaksanaan gitu itu saya kan? tunggukan Nah, camat. apa yang dilakukan oleh DPRD setempat atau enggak fraksi-fraksi yang ini? Waktu tim saya lapor, saya sarankan teman-teman coba kita RDP. Ini ada yang aneh karena apa? Rincian belanja itu kan bukan kewenangan kita, itu kewenangan perangkat daerah. Kenapa camat bisa membelanjakan model belanja seperti ini baru pertama kali? Sedangkan di umumnya belanja barang dan jasa yang disangka pada PTKT itu adalah domain dinas teknis. Dilaksanakan Iya. dalam satu rapat. Iya. Kan berhak manggil camat. Ini DPRD, camatnya Iya, dipanggil. saya sempat tapi kan Pak yang mulia apa itu? Tidak bisa satu orang yang buat keputusan, memang harus kita laporkan. Ya, sifatnya harus ada persetujuan dari pimpinan, ya. Itu ya. Ya, itu. Jadi memang kadang harus kolektif kolegial dalam Iya. sifat pengawasan kita, tidak berdiri sendiri. Ya. Oke, terima kasih. Cuma nasihat saya, Bapak harus baca-baca kembali supaya maksimal itu jadi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ya, apa yang harus dibaca? Ya Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah gitu. Ya, makasih, Oke, makasih. Terima kasih yang mulia. Pak Ridwan, silakan. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Pak Haji Safrudin, ya, Wakil Ketua Pemenangan sekaligus juga anggota DPR ya Pak ya, DPRD Siap, ya. yang mulia. Nah, ini kan ada dalil mengenai adanya pelanggaran ya pemilihan berkaitan dengan adanya kampanye di tempat ibadah di masjid. Bapak tahu itu? Hanya baca di YouTube. Oh, nonton baca YouTube. Ya, Oh, itu. berita-berita itu. Yang hadir paslon 1 ya. Ya, nonton di YouTube saja, yang mulia. Sebagai di kecamatan mana ini, Kintom? Sudah tahu saya Kecamatan Kintong, Kelurahan Mendono. Oh, apa itu kegiatannya? Yang saya nonton itu seperti kampanye di masjid, mengajak ke masyarakat. Masyarakat. Untuk memilih. Apa judul kegiatannya itu apa? Apa? Isra Maulud. Oh, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Saya hanya nonton di Facebook ya, Mas. Nonton di Yang Facebook. lebih karena masyarakatnya. Ya. Oh, masyarakat. Enggak, saya tanya Pak Haji. Saya ya. Iya, ada memang ya. Ada kegiatan itu yang mulia. Oh, gitu. Itu di kecamatan Kiatom. Kecamatan
Kintom. Kitom. Kelurahan Mendono. Oh, enggak tahu jadi saudara tak. Tapi tahu dia dari YouTube ya. Ya, saya tidak di situ Tahu di dari tempat, YouTube. saya tidak di tempat. Saya mau tanya ke KPU sedikit. Kiotom itu berapa urutannya itunya apa jumlah? Izin Yang Mulia menjawab. Ya. Untuk Paslon 1. untuk Kecamatan Kintom paslon nomor urut 1 itu 3709. 3109. Paslon Untuk 2 paslon nomor urut 2 itu 527. 527. Dan paslon 3 paslon nomor urut 3 itu 2863 Yang Mulia. 28. Oh, ini menang yang ini ya. Apa? Bupati Banggai itu apa? Paslon 1 yang menang ya. Oh iya. Betul Yang Mulia. Baik, makasih. Balikan Yang Mulia. Makasih. Pak Saripudin, ada yang mau ditambahkan? Isi Yang Mulia, Ya. boleh. Ya. Menyangkut masalah 5 miliar Yang Mulia. Jadi Ya. pengalaman saya sebagai anggota DPRD, anggaran pelimpahan kewenangan ini sudah normatif dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sudah ada Hal yang tahun-tahun baru. sebelumnya. Ya, normatif, tapi sifatnya Yang Mulia itu sebatas masih pada proses perizinan, non perizinan dan tugas pembantuan. Walaupun ada anggaran yang disertakan dalam pelimpahan kewenangan itu, karena memang diatur dalam PP 17 tahun 2015 kecamatan. Jadi itu payung hukumnya Yang Mulia. Nah, dan saya juga mengambil beberapa referensi dan teman-teman di berbagai daerah itu memang normatif sifatnya. Ada penganggaran yang sifatnya hanya terbatas pada dukungan untuk infrastruktur swakelola. Jadi begitu saya temukan penggunaan anggaran ini sifatnya bansos, itu memang saya anggap ini hal yang baru dalam pengalaman saya. Hal yang pertama terjadi tentang metode pelimpahan kewenangan. Padahal pelimpahan kewenangan itu bukan yang baru, itu sudah normatif, sudah ada memang diatur dalam peraturan, dan itu beberapa daerah sudah melakukan. Jadi saya sudah tanya, dan pertama kali memang terjadi di Banggai tentang metode seperti ini. Walaupun pelimpahan kewenangan itu sudah terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Saya sempat tanyakan beberapa pejabat tentang itu, mengatakan ini kan untuk kepentingan rakyat, kepentingan pelayan padi. Saya katakan begini, silakan Anda melakukan kebijakan untuk kepentingan publik, kepentingan rakyat, tetapi tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Itu karena norma keuangan kita itu adalah harus sesuai dengan peraturan perundangan. Nanti pertentangannya kami yang menilai, Pak. Siap, ya? Yang Mulia. Ya, Oke. hanya itu yang Ada lagi yang mau disampaikan? Saya pikir itu Yang Mulia. Makasih. Sekarang lanjut ke Pak Muhammad Ihsan Tutu Lumpeng. Pak Muhammad Ihsan, silakan pakai mic, Pak, biar terrecord suaranya. Bapak, pekerjaan apa, Pak? Wira swasta ya? Siap Yang Mulia. Bapak kemarin di Pilkada jadi tim sukses? Saya jadi tim hukum sebagai tim sukses juga dan tim koalisi. Tim hukum paslon berapa, Pak? 03 Yang Mulia. Paslon 3 ya. Oke. Ini kemarin paslon 3 dari partai apa pengusulnya, Pak? Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra, Nasdem. Itu yang saya ketahui Yang Mulia. PKB. Nasdem dan PKB. Siap. Kuat semua partainya nih, Pak. Oke. Apa posisi Bapak di tim hukum ya? Tim hukum Yang Mulia. Nah, selama proses Bapak berapa kali melaporkan ada hal-hal yang menurut Bapak melanggar dan segala macam ke Bawaslu? Kalau pribadi sendiri kami melapor yaitu 2 kali, tapi kalau dengan anggota tim hukum itu ada 20 lebih kali Yang Mulia. 20 lebih kali. Iya, melaporkan 20 kepada Bawaslu. kali lebih begitu ya. 20 lebih kali itu terbalik gitu, Pak. Lebih dari 20 kali ya. Siap Yang Mulia. Jadi sebagai tim lebih dari 20, sebagai pribadi ada 2 ya, Pak ya? Betul? Iya Yang Mulia. Oke. Itu setelah dilaporkan apa respon Bawaslu? Respon Bawaslu itu menerima kami sebagai pelapor Ya. dan memberikan kesempatan untuk memanggil Ya. sampai klarifikasi. Sampai klarifikasi. Nah, pertanyaan saya, dari 20 laporan tambah 2 yang pribadi ini, berapa kemudian yang diregister, Pak? Yang terregister itu ada 21. Bawaslu betul? Izin Yang Mulia, Bawaslu Banggai itu menerima laporan 27 kasus, Ya. yang diregistrasi itu 20 kasus. 20. Itu dari mereka semua? Terbagi Yang Mulia. Ya, Kak. Oke, berarti mereka bukan 20 begitu? Ya. Ada yang lain lagi? Mungkin ada yang tidak diregis Yang Mulia. Iya, makanya. Yang diregistrasi laporan mereka berapa?
Kalau yang diregistrasi semuanya laporan tim hukum itu 11. 11. Oke. Betul Pak, sesuai dengan catatannya Bapak Iksan? Ini kan ada laporan Pak, ada laporan itu yang tidak sampai diregistrasi, ada yang diregistrasi. Ya, Yang Mulia. 11 ya. Dari 11 yang diregistrasi itu yang ditindaklanjuti berapa Pak? Yang ditindaklanjuti itu ada pertama, Berapa buah dulu? ada yang kami sendiri ada 2. 2. Ya. Berapa yang diregistrasi, yang ditindaklanjuti dari 11 yang diregistrasi? Dari 11 itu semua direkom Yang Mulia. Di rekom ya. Ya. Apa bentuk rekomnya Pak? Netralitas aparatur sipil negara ke BKN Yang Ke Mulia. 11 itu. 11. Dan itu dari hasil Bapak itu lebih cenderung ke 1 atau ke 3? Jadi dari 20 Siapa saja yang 11 itu yang tidak netral? izin Yang Mulia. Dari 11 yang Bapak rekom itu berapa jumlah pegawainya? 11 11 orang. 11 orang 11 orang. Ya. Itu PNS semua ya? PNS. Jabatannya apa Pak yang 11 itu? Kalau kualifikasi jabatannya Yang Mulia, izin saya tidak terlalu spesifik. Sekarang tapi- Bapak cari, nanti Bapak jawab pertanyaan Baik, saya. Ya. Teruskan Pak. Apa lagi yang mau Bapak sampaikan? Yang kami sampaikan yaitu tentang laporan tentang Camat Toilik dengan Camat Simpang Raya, dan Itu terbukti. terbukti dan menjadi tersangka Yang Mulia. Terbukti dan menjadi tersangka. Sudah dijatuhi pidana belum? Belum Yang Mulia. Sampai di mana kasusnya sekarang? Sampai di Polres Banggai. Polres Banggai. Siap. Bawaslu betul? Camat, 2 orang camat itu? Iya, siap Yang Mulia, terbukti. Sudah keluar pidananya belum? Izin Yang Mulia, Ya. pada proses pembahasan ketiga itu dihentikan Karena? daluarsa. Daluarsa ya? Ya. Oke. Ini daluarsa ini jadi modus sekarang ini. Oke. Lanjut. 2 camat. Apa lagi? Itu camat apa Pak? Camat apa tadi yang? Camat Toilik dan Toilik. Camat Simpang Raya. Haryanto Gar. Toili dan Simpang Raya ya. 1 Kabak Tapen Yang Mulia. Oke. Kabak Tata Pemerintahan Tata Kabupaten. Pemerintahan. Itu apa hukumannya? Hukumannya itu ada pelanggaran kejahatan pidana pemilihan umum. Pidana juga. Oke. Apa lagi? Yang kedua tentang Bapak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu pidana juga. Tidak, itu diteruskan ke BKN Yang Mulia. Diteruskan ke BKN. Apa lagi? Camat Toilik yang mengkonsolidasikan para kades-kades Yang Mulia. Oke. Apa lagi? Baru 4. Yang pidana ini. Laporan Camat Luk Utara Yang Mulia, Iskandar Limono, Ya. yang memberikan bantuan kepada masyarakat. Bantuannya apa Pak? Ada berupa Jadi ada Camat Toili, Camat Simpang Raya, Camat Moilong, kemudian Kabak Pembangunan, kemudian Dinas Pendidikan, apa lagi? Betul begitu Bawaslu? Izin. Iya itu yang disebut tadi benar? Ya, Bapak sudah dapat nggak yang 11 tadi itu? sudah Pak. Coba Bapak sebutkan. Izin Yang Mulia, Ya. yang pertama Hardianto Galip, Camat Simpang Raya. Oke. Kemudian Andi Rustam Petasiri. Ya. Kemudian berikutnya Hardi Itu Bola. yang kedua tuh Camat apa? Camat Toili. Camat Toili. Ya. Andi Yang Rustam Petasiri. Yang ketiga Haryadi Bola. itu Camat apa? Kabak Tapem. Camat Kabak Tapem Yang Mulia. Oh, Kabak Tapeng ya, Ya. Tapem. Apa lagi? Abdul Qadir. Apa itu jabatannya? Waduh, jabatannya ini mana? Ini ASN biasa Yang Mulia. ASN biasa. Oke, apa lagi? Iskandar Limono, Apa jabatannya? Camat Camat apa ini? Luwuk Utara. Apa namanya? Camat Luwuk Utara. Luwuk Iya, Utara. iya. Oke, apa lagi? Bambang ASN biasa Yang Mulia. Bambang ASN biasa. Boni Badalu juga sama. ASN biasa. Apa lagi? Rahmiati. Oke, Ramiati ini apa jabatannya?
ASN biasa juga yang Oke, mulia. ASN biasa. Iqbal juga ASN biasa di kecamatan. Oke. Iqbal juga. Apalagi? Nana Triana Triana ini apa jabatannya? ASN biasa juga yang mulia. Oke. Apalagi? Muhammad Irwanto Ahmad Apa jabatannya? ASN biasa juga? sama yang mulia. Sama Syafruddin Hindelo, ASN biasa juga. Kadis Pendidikan. Kadis Pendidikan ya. Kadis Pendidikan itu apa yang dilakukan Pak sehingga dia dijatuhi sanksi? Apa yang dia lakukan yang berkait dengan pemilu ini sehingga dianggap melanggar netralitas itu? Karena menghadiri kegiatan Bupati pada saat itu, tapi dalam posisi sudah selesai proses pemungutan yang mulia. Oh, ini sudah selesai Sudah proses selesai. pemungutan, Ya. lalu hadir di kegiatan Bupati. Ya. Ini syukuran menang mungkin ya? Ya, siap yang Nah, mulia. itu. Kalau camat yang 3 tadi? Camat yang 3 ini yang 2 terpidana tersangka. Itu tersangka tindak dalam apa pidana, kegiatannya Pak? Pidana pemilu apa yang dilakukan oleh 2 camat percakapan ini? WhatsApp. Apa ya? Percakapan dalam WhatsApp. Percakapan dalam WhatsApp itu apa materinya? Materinya untuk menambah baliho. Menambah baliho ya. Oke. Kalau camat yang tadi yang ketiga, camat Lu Utara itu Ini netralitas yang mulia. apa yang dia lakukan? Percakapan di dalam WhatsApp juga yang mulia. WhatsApp juga ya. Ini WhatsApp ini jadi tersangka terus ini ketika kita menyelesaikan ini. Itu semua benar Pak ya? Benar yang mulia. Oke. Ada tambahan yang mulia, Apalagi mau Bapak tambahkan? yaitu Camat Lamala. Lamala di mana apa bentuk pelanggarannya? Itu mengancungkan tangan 1 jari. Oh, 1 jari begini? Siap. Ini kalau saya mengajukan 1 jari ini bisa dilaporkan juga ini pendukung nomor 1 katanya kan. Makanya saya harus begini terus nih. Karena calon yang cuma 3 kan di sini. Apalagi Pak? Ya. Pak Bawaslu nanti usulkan tuh ke pembentuk undang-undang, nggak usah pakai nomor lagi, ribut pakai nomor Rena. Iya. Orang mau gini, mau begini segala macam, sudah gambarnya saja pilih, gitu. Itu lebih netral. Jadi nggak pakai nomor lagi. Ini gini aja jadi masalah. Jadi kalau begitu orang sholat harus begini aja. Nah, kan repot itu. Terus apa lagi Pak? Terakhir yang mulia, yaitu Ya. tentang Camat Manto Eslimandai. Camat Manto. Ya yang mulia. Apa yang dia lakukan Pak? Ini membagi spin 5 sak kepada setiap keluarga di Kecamatan Manto. Di Kecamatan Manto itu Siap. 5 sak setiap keluarga. Siap yang mulia. Ada buktinya nggak diajukan? Pemohon. Kalau nggak ada buktinya, bagaimana saya bisa percaya itu Pak? Kami bisa percaya. Ada nggak? Bukti berapa? Biar kita cek. Masih dicari nanti. Oke, masih dicari itu ragu ada atau tidak. Ada yang mulia. Oke, nanti beritahu kita. Itu ada nggak laporan soal membagi semen 5 sak tiap keluarga itu? Ya, yang mulia. Benar adanya? Benar adanya, tapi Oke. Bawaslu tidak meregistrasi yang mulia. Kenapa? Karena peristiwanya ini sudah dilaporkan setelah selesai seluruh tahapan. Oke, tapi Ya. peristiwa itu benar adanya ya? Peristiwa itu pun bukti yang disampaikan kepada kami tidak jelas pembagiannya yang mulia. Ada cuma 1 sak semen, ada yang dinaikkan di atas mobil, sehingganya setelah kami memvalidasi secara spesifikasi pembuktian materinya, kami tidak menganggap itu kuat untuk kami registrasi. Oke, tapi itu ada ya? Ada yang mulia. Oke. Ada lagi? Cukup yang mulia. Cukup. Pak Ridwan ada yang mau didalami? Pak Arsul? Cukup. Pak Adrianto Kader. Bapak wira swasta juga Pak ya? Apa itu? Di pilkada kemarin Bapak jadi apa Pak? Tim sukses? Simpatisan. Oh, simpatisan. Simpatisan nomor berapa Bapak? Jangan-jangan Bapak simpatisan nomor 01 ini. 03. 03. Ini jujur Pak. Oke. Bapak mau menjelaskan soal kegiatan Maulid ya? Ya, ya. Maulid itu kapan tanggalnya Pak? Tanggal 26 September tahun 2024. 26 September 2024. Ya, apa yang mau Bapak sampaikan? Pada saat itu saya menghadiri kegiatan acara Maulid Nabi Di? Masjid Nurul Iman Kelurahan Mendono Ya. sekitar jam 20.00 Wita. Oke. Saya hadir di situ, kebetulan di situ juga dihadiri oleh Bupati Amiruddin Tamoreka. Oke.
sekaligus dia sebagai calon nomor urut 1 petahana. Tapi belum masa kampanye kan? Belum masa kampanye ya KPU ya? Tanggal 26 sudah masa kampanye belum? Tanggal 22 penetapan. Iya, penetapannya saya tahu Pak. Masa kampanye udah mulai belum? Ya, sudah. Sudah. Kapan mulai masa kampanyenya? Tanggal 24. 24. Betul ya Bawaslu? 25. Ah, Ya, 25. 25. Oke. Yang penting itu masuk pada masa kampanye. Iya, 26 ya? Ya, Oke. Siap. Apa lagi? saat itu saat itu dihadiri oleh Bupati Amiruddin Tamoreka dan Camat Kintom Amrizal Latif, Camat Toili Jaya Makmur Lalekeng, Oke. Lurah Mendono Abdul Hafid Muid, Lurah Mendonun Ridwan Halu, serta Kades Samadoya Solihinoho, beserta kades lain yang saya tidak ketahui namanya. Oke. Sebentar Pak. Itu mulai Bupati mulai cuti kapan? Tanggal berapa? Tanggal 25 ya? Tanggal 25 September sampai 23 November. Oke, pakai mic Pak. Tanggal 25 September sampai tanggal 23 November. Oke, kalau begitu dia hadir tidak Bupati lagi Pak? Sudah ada PJ ya? Ya. Nah, dia hadir sudah pasangan calon. Pasangan calon. Nah, oke. Bapak silakan nggak apa-apa. Apa lagi yang mau Bapak sampaikan? Saat itu dia memberikan sambutan, isi sambutannya bahwa sempat saya ambil video rekamannya. Dijadikan bukti Pak Wakil Kamal? Ada ya? Oke, lanjut. Dia mengatakan bahwa jika Bapak Ibu butuh anggaran di bawah 200 juta, tidak perlu lagi ke daerah, cukup di kecamatan. Karena di kecamatan sudah ada anggaran 5M yang diambil dari pelimpahan kewenangan. Oke. Lanjut dia mengatakan bahwa saya memohon kepada seluruh masyarakat Kecamatan Kintom, mohon doa dan dukungannya. Oke. Jika tidak memilih saya, berdosa Bapak Ibu. Oke. Lanjut dia katakan tidak perlu memilih orang yang tidak kita kenali. Oke. Itu isi videonya. Itu isi videonya. Sambutannya yang Itu saya isi videokan. sambutannya. Nah. Terus? Terkait video itu saya dipanggil oleh Bawaslu pada tanggal 1 Oktober. Betul dipanggil dia Pak? Yang bersangkutan ini? Bapak ini temuan atau laporan ini? Laporan. Yang melapor siapa Pak? Yang pelapor pada saat itu Faisal Alimo. Oke. Lanjut Pak. Tanggal 1 Oktober saya dipanggil sebagai saksi untuk mengklarifikasi terkait video tersebut. Oke. Saat saya diperiksa oleh Bawaslu mengatakan bahwa itu bukan merupakan pelanggaran karena tidak ada atribut partai. Nah, Oke. setelah itu saya diperiksa oleh kepolisian, dalam hal ini pihak Gakumdu, bahwa pihak Gakumdu, polisi itu mengatakan bahwa ini pelanggaran sesuai video. Setelah itu saya sudah tidak mengetahui kelanjutannya. Oke, Bapak tidak tahu lagi ya? Izin yang mulia, selain Ya. itu saya juga mengetahui ada kegiatan Camat Kintom Amrizal Latif Ya. yang dengan dalih membuat inovasi program yang bersumber dari 5M. Dia melakukan kegiatan yang diberi nama ATFM 2P. Apa itu? Akronim dari air tanah, ATFM 2P. 2P. Ya, akronim dari kata 2022. air tanah favorit masyarakat perkebunan dan pertanian. Oke. Akronim itu juga diketahui oleh umum sebagai singkatan dari paslon nomor urut 1 petahana. Apa itu singkatannya Pak? Amiruddin Tamoreka Purkanuddin Masulili. 2 periode. Ya. Oke, begitu ya? Iya. Siap yang mulia. Oke. Lanjut. Aktif, Inovasi apa namanya Pak? Ini apa namanya? Kreatif juga ini. camatnya. Iya. Lanjut apa Nah, lagi? Lanjut. Inovasi tersebut diresmikan pada tanggal 27 September. Itu dihadiri oleh Bupati atau PJ, Camat PJ Kintom. Bupati yang hadir. Pasangan calon nomor 1 hadir? Yang saya ketahui Bupati, saya tidak tahu kalau PJ Bupati. Bupatinya siapa yang hadir Pak? Siap yang mulia. Yang Bupati yang hadir tanggal 27 itu siapa?
Saya cuma mengetahui lewat undangan Bupati Banggai. Bapak nggak datang kalau kasih, cuman Bapak lihat undangan. Ya, Camat Kintom. Jadi yang Lurah diterangkan ke Kecamatan kami Kintom. Pak, cukup Bapak membaca dari undangan ya, Ya. tapi Bapak tidak ada di lokasi ya. Siap. Jangan menerangkan Siap, Yang yang Mulia. tidak Bapak lihat Pak. Ya. Oke. Yang tidak Bapak ketahui, cuman ada undangan dihadiri oleh Bupati, siapa bupatinya tidak tahu, yang ketika itu sudah masuk masa kampanye, Bupati incumbent sudah cuti, dia dilanjutkan oleh PJ Bupati. Itu yang hadir di situ PJ Bupati atau Bupati incumbent yang jadi calon? Bapak nggak tahu kan? Ya, Oke. Ada lagi? Nah, ada yang saya ketahui lagi majelis, Apa yang Bapak tahu lagi? penyaluran bantuan sosial yang Ya. diambil dari program 5M di Kelurahan Mundono, Kecamatan Kintom. Bapak tinggal di kelurahan apa ini Pak? Kelurahan Mundono. Oh, ini kelurahan Bapak Ya. betul. Siapa yang dipanggil Pak? Tunggu saya lanjut. Ya, jangan dibaca Pak. Kalau Bapak tahu mestinya nggak usah Ya, dibaca. ya. Bapak sampaikan aja. Pak. Ada pembagian penyaluran bantuan bibit tomat sama rica Ya, pada tanggal 23 sampai 25 Oktober itu disalurkan oleh Seklur Mundono, sekretaris apa itu Pak? Lurah. Sekretaris Lurah. Kelurahan Mundono. Ketika Bapak hadir di acara pembagian ini, Tidak Pak, saya cuma ketahui lewat adik sepupu saya yang nah itu susah. pendamping kecamatan. Susah Pak. Mestinya yang adik sepupu Bapak itu dihadirkan sebagai saksi tadi. Karena ini kan Bapak mendengar Yang dari mulia. orang lain kan? Testimoni Daud. Oke. Karena saya cuma mengetahui itu dari Oke. pemberitahuan sepupu saya sebagai pendamping Jadi Bapak kecamatan. dapat cerita dari sepupu ya. Ya, Itu berapa batang tomat dikasih per orang Pak? Bibit tomat? saya kurang tahu kalau jumlah. Kalau ricanya juga nggak tahu? Iya, cuma ada beberapa nama yang diberitahu yang mendapatkan bantuan tersebut. Oke, tidak semua warga kan? Ya, Semua warga dapat atau tidak? saya kurang tahu juga, cuma ada 11 nama yang sempat Oke. saya tahu Oke. namanya. Apalagi Pak? Cuma itu yang mulia Terima yang saya kasih. ketahui. Pak Arsul cukup. Nanti ya kita kasih